Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denik Tifar Widya Pangesti, BP 1911-1022 akan mempresentasikan sebuah tugas individu tentang manajemen keuangan dengan materi penganggaran modal. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode payback period. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk, atau disebut juga sebagai proset tahunan yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Jika proset setiap tahun sama, maka PP dapat dihitung dengan membagi nilai investasi dengan prosetnya. Baiklah, di sini kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tentang perhitungan payback period, yang mana kita ambil di sini CV tunggal, bahwa investasi awal dari CV tunggal ini sebesar 500 juta. Di akumulasi kita tulis minus karena kita melakukan kas keluar untuk melakukan investasi ini. Aliran kas masuk di tahun pertama dan sampai tahun ke-6 berbeda setiap tahunnya. Nah, untuk melakukan perhitungan akumulasinya untuk tahun pertama yang kita lakukan yaitu akumulasi sebesar 500 juta kita tambah dengan 150, maka dapatlah totalnya akumulasi di tahun pertama yaitu 350 juta. Nah, untuk akumulasi di tahun kedua sampai tahun ke-6, cara yang kita lakukan sama dengan pencarian untuk tahun 1 tersebut. Nah, untuk di tahun ke-4 ini akumulasinya masih minus. Berarti kita harus melakukan perhitungan payback periodnya. Cara yang kita lakukan yaitu 555 juta dibagi dengan aliran kas masuk di tahun 5 yaitu 120 juta. Maka hasil perhitungan dari payback periodnya yaitu 0,45833. Untuk perhitungan 0,45833 dikali dengan satu bulan yaitu dikali 12, maka dapat bulannya 5,55. Jadi untuk PP-nya 4 tahun 6 bulan, dan untuk harinya yaitu kita cari, karena tadi di sini 5-nya udah kita pakai untuk bulan, maka 0,5 dikali 1 bulan 30 hari yaitu dapat 15 hari. Selanjutnya yaitu metode diskon payback period. Metode ini jika suatu perusahaan mengabaikan nilai waktu uangnya, maka metode yang paling cocok untuk mengetahui apakah proyek yang akan dijalankan ini diterima atau tidak, maka digunakanlah modifikasi payback period untuk menjadi metode diskon payback period. Kali ini kita akan membahas modifikasi perhitungan metode payback period menjadi metode diskon payback period. Dengan metode ini, arus kas diskonto yang dicari yaitu menggunakan
present value. Dari soal ini kita tahu bahwa investasi awalnya yaitu sebesar 3 juta untuk perkiraan arus kas proyek tahun 1 1.800.000 dan untuk tahun 2 yaitu 1.200.000. Maka untuk mencari arus kas proyek A untuk tahun 1 caranya yaitu kita menggunakan rumus present value, yaitu 3 juta dibagi 1 tambah R-nya yaitu 20%, 0,2 pangkat 1 yaitu tahun 1. Dan untuk tahun 2 caranya sama, yaitu kita buat di sininya tahun 2. Untuk perhitungan arus kas proyek B tahun 1 caranya yaitu arus kas proyek A, investasi proyek A 3 juta ditambah dengan proyek kas A yaitu 2.500.000, maka dapat 5 juta minus 5 juta. Karena di tahun 1 proyek B ini masih min, dan sedangkan di tahun 2 positif, maka kita akan melakukan perhitungan diskon payback period dengan cara 1 ditambah 500.000 dibagi dengan 1.736.111 rupiah, yaitu maka kita dapatkan diskon payback periodnya sebesar 1,288. Selanjutnya yaitu metode net present value. Metode ini merupakan penyempurna dari metode payback period. Metode NPV dilakukan dengan membandingkan nilai sekarang preset dengan nilai sekarang biaya investasi. Untuk menghitung NPV diperlukan aliran kas awal, aliran kas masuk di masa depan, dan tingkat pengembalian retur. Selanjutnya, langkah-langkah mencari net present value. Yang pertama yaitu menentukan discount faktor, yang kedua mencari present value, dan yang ketiga menghitungnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang net present value, yang mana kita akan membahas yaitu CV tunggal. Pada video kali ini Nona Daini ingin membangun sebuah gedung dengan investasi awalnya yaitu 20 juta. Untuk keuntungan yang diperoleh di tahun pertama kurang lebih yaitu 60 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, dan tahun keempat yaitu 20 juta. Maka total keuntungan dari tahun pertama ke tahun keempat yaitu sebesar 150 juta. Jadi kalau kita kurangi investasi dengan total tahunnya, maka di sini seharusnya menguntungkan. Tetapi kita perlu membandingkan karena nilai waktu tahun ini berbeda setiap tahunnya. Maka dari itu kita perlu menghitung net present value-nya dengan cara yang pertama, untuk tahun pertama perhitungannya yaitu investasi awal yaitu 200 juta dibagi per 1 tambah R-nya yaitu 20%, yaitu 0,2 200 juta per 1 tambah 0,2 pangkat 1 yaitu tahun pertama. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 50 juta. Untuk tahun 2 kita mencarinya sama dengan tahun yang pertama, dan tahun ketiga juga begitu sampai seterusnya. Jadi total akhir atau
Total dari pengurangan dari tahun pertama ke tahun akhir yaitu sebesar 95.216.049 rupiah. Di sini NPV-nya yaitu besar kurang dari 0 karena ini minus, jadi kita harus reject project yang ini.